Perkenalkan, nama saya Angelina Bursimulon dari kelas KWB Siang. Sini saya akan menjelaskan 5 unsur pembentukan identitas nasional Indonesia dari bangsa lain, yaitu 1. Pancasila sebagai dasar negara, 2. Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi, dan 3. Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu keberagaman, dan 4. NKRI sebagai menjaga keutuhan wilayah, dan 5. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, di sini dia memiliki dampak negatif dan dampak positifnya. Adapun dia dampak positifnya itu bangsa Indonesia mempromosikan wilayah Indonesianya melalui sosial media, dan dampak negatifnya itu budaya asing lebih mudah masuk ke negara kita dan hilangnya rasa sopan santun. Nah, di sini dia tercantum dalam sila Pancasila kedua, ketiga, dan kelima yang mengartikan itu adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menjaga keutuhan teknologi kita yang kita punya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang 3 cabang dalam trias politika, yaitu 1. Kekuasaan eksekutif yang bertugas membuat undang-undang yang dibuat oleh DPR dan DPD. 2. Kekuasaan legislatif yang bertugas melaksanakan undang-undang yang dilaksanakan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Dan 3. Kekuasaan yudikatif yang bertugas mengadili peraturan undang-undang. Tujuannya itu untuk melindungi hak dan kebebasan warga negara. Contohnya itu, DPR memiliki hak angket terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan tertentu, dan pemerintahan yang diduga keuntungan dengan peraturan. Nah, dia tertera di dalam sila Pancasila keempat yang menekankan musyawarah dan menunjukkan rakyat dalam sistem demokrasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang 2 tantangan utama demokrasi digital di Indonesia, yaitu tentang hoax dan polarisasi politik, yang dimana masyarakat lebih mudah percaya dengan adanya hoax dan tidak terlebih dahulu mencari informasi. Untuk menyelesaikan masalahnya itu, kita harus teliti dalam mencari sebuah informasi. Kita mencari melalui tentang literasi digital atau diskusi nasional yang tercantum dalam nilai Pancasila sila kedua, keempat, dan kelima yang berbunyi musyawarah yang beradab terhadap adanya perbedaan pendapat. 2 negara hukum, yaitu supremasi hukum dan equality before the law. Nah, supremasi hukum itu adalah sebuah tindakan yang harus didasarkan dan dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Sedangkan equality before the law adalah hukum yang diterapkan secara adil dan tidak melihat kepada siapapun. Contoh adalah penegakan kasus korupsi oleh KPK yang tercantum nilai Pancasila sila kedua dan sila kelima, yang dimana bunyinya kemanusiaan dan keadilan sosial dalam Pancasila. 3. Partisipasi aktif warga negara, yaitu 1. Menggunakan hak pilih dalam pemilu, 2. Ikut serta dalam organisasi masyarakat, 3. Mengawasi kebijakan pemerintah. Nah, adapun dia literasi digitalnya itu membantu masyarakat memilih informasi dan melawan hoaks. Sedangkan kesadaran hukumnya itu menumbuhkan perilaku warga yang taat aturan dan bertanggung jawab. Nilai persatuan dan keadilan sosial yang mendorong warga negara untuk aktif berkontributif. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024, gerakan anti hoaks nasional. Teori Astagatra. Teori Astagatra memiliki pengertian, yaitu adalah konsep yang digunakan dalam ketahanan nasional Indonesia dan wawasan Nusantara. Teori Astagatra juga memiliki 8 unsur yang dimana terbagi menjadi 2 kelompok yang saling mempengaruhi. 1. Trigatra atau aspek ilmiah. 3 unsur yang bersifat statis sebagai modul utama negara. 1. Sosial budaya, 2. Sumber daya alam, 3. Demografi penduduk. 2. Pancagatra atau aspek sosial, 5 unsur yang bersifat dinamis terkait interaksi kehidupan bernegara. 1. Ideologi, 2. Politik, 3. Ekonomi, 4. Sosial budaya, dan kelima pertahanan dan keamanan atau HANKAP.